Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat menyelesaikan tugas ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 4 dengan materi pentingnya komitmen nasional. Pentingnya komitmen nasional terbagi menjadi 2 poin, yaitu polarisasi dunia dan komitmen nasional. Polarisasi dunia ada 2 bagian, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi. Sedangkan komitmen nasional terdiri dari beberapa bagian, yaitu elit bisnis, elit politik, elit militer, dan lain-lain. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan, saya Miliati akan memaparkan materi tentang polarisasi dunia bidang politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan polarisasi dunia dalam bidang politik. Polarisasi dunia dalam bidang politik yaitu, meskipun Perang Dunia telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu dan Perang Dingin pun sudah usai pada akhir dekade 80-an, namun umat manusia belum bebas dari perasaan takut, kelaparan, kemiskinan, dan pencitraan. Memang menggembirakan dicatat bahwa beberapa negara yang tadinya menganut ideologi komunis terjadi pergeseran persepsi tentang pentingnya pendekatan ideologi dan politik untuk mengelola negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Beralih menjadi pendekatan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Salah satu bukti nyata dari pergeseran persepsi tersebut adalah jatuhnya mekanisme pemerintahan berhaluan komunis dan bahkan bubarnya beberapa negara berhaluan tersebut dari timbulnya pemerintahan yang mencerminkan filsafat politik yang mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan perkataan lain, terjadi proses perbedaan rakyat dalam menentukan kehidupan politik yang ingin ditempuhnya. Bahkan terdapat negara yang meskipun mengaku masih menganut paham komunisme atau sosialisme, tetapi sudah semakin terbuka dan makin transparan dalam interaksinya dengan negara-negara lain. Jika dunia pernah dikenal di blok barat, blok timur, dan negara-negara non-blok, kenyataan menunjukkan bahwa polarisasi di bidang politik seperti itu tidak lagi menonjol. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa negara-negara tertentu, terutama tergolong sebagai negara bersaudara, menghentikan upayanya untuk memperluas dan memperkuat hegemoninya di bidang politik. Implikasinya di bidang militer merupakan kenyataan sejarah bahwa pada era Perang Dingin terjadi perlombaan pemupukan kekuatan di bidang militer, bukan hanya dalam arti jumlah anggota angkatan bersenjata, akan tetapi terutama dalam bidang peralatan perang dan persenjataan yang sangat canggih, yang kesemuanya tersimpul dalam apa yang dikenal sebagai weapons of mass destruction, khususnya senjata nuklir. Dengan usainya Perang Dingin, dunia mencatat paling sedikit 5 implikasi di bidang persenjataan, yaitu yang pertama, fenomena berhentinya perlombaan senjata, khususnya senjata nuklir, dengan beberapa pengecualian, yaitu masih kuatnya keinginan negara-negara tertentu yang dipimpin oleh para despot untuk menjadi kekuatan nuklir. Negara-negara yang tadinya turut berlomba dalam pemupukan kekuatan militer, seperti yang tercermin dalam besarnya angkatan bersenjatanya dan arsenal persenjataannya, menghentikan upayanya untuk maksud-maksud dalam ekspansionistik. Implikasi yang kedua yaitu pemusnahan sebagai senjata nuklir yang dimiliki, dengan menyadari benar bahwa perlu diambil langkah-langkah konkret agar ancaman perang nuklir yang lenyap paling sedikit berkurang. Tidak sedikit
tidak sedikit negarawan dan politisi di negara-negara yang memiliki senjata nuklir tersebut yang bersedia memusnahkan senjata nuklir yang dimilikinya. Bahwa pemusnahan total dari senjata nuklir tersebut belum terwujud merupakan kenyataan yang harus diterima, akan tetapi paling sedikit jumlahnya tidak bertambah banyak. Yang ketiga yaitu dalam hubungan ini menggembirakan pula untuk dicatat bahwa hampir semua negara di dunia yang sudah meratifikasi perjanjian non-proliferasi senjata nuklir yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang masih ada beberapa negara yang belum meratifikasi perjanjian tersebut. Dapat diperkirakan bahwa dengan menggunakan berbagai forum yang tersedia, jadi baik formal dan informal, masyarakat dunia akan terus menekan agar semua negara meratifikasinya. Jika tekanan tersebut berhasil, jumlah senjata nuklir di dunia akan berkurang dan timbulnya ancaman Perang Dunia Kedua akan semakin kecil. Yang keempat yaitu pengalihan pemanfaatan teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan termasuk kategori teknologi tinggi dan amat canggih. Dalam era Perang Dingin dan tahun-tahun yang mendahulunya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, industri perang dengan teknologi tinggi tersebut merupakan salah satu sektor industri yang berkembang dengan sangat pesat. Industri perang bukan hanya merupakan industri yang bermuatan teknologi tinggi, akan tetapi juga menggunakan modal yang sangat besar serta mempekerjakan jutaan orang. Penghasilannya pun merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Yang kelima yaitu pengurangan anggaran belanja negara untuk pembelian perangkat keras. Persenjataan seseorang pemerhati perkembangan geopolitik dunia tidak perlu menjadi ahli perang untuk dapat memperkirakan bahwa di dunia dewasa ini ancaman timbulnya perang berskala dunia sudah sangat berkurang, meskipun tidak dapat dikatakan sudah sama sekali lenyap. Para negarawan, politisi, dan tokoh-tokoh militer tampaknya mendukung persepsi demikian. Salah satu akibat dari persepsi tersebut ialah kesediaan berbagai negara bangsa untuk mengurangi anggaran belanja yang diperuntukkan bagi angkatan bersenjata negara yang bentuknya anggaran belanja yang memadai memang, tetapi diperlukan baik untuk kepentingan pemeliharaan arsenal persenjataan yang ada. Baik, itulah materi dari polarisasi dunia di bidang politik. Selanjutnya, polarisasi dunia di bidang ekonomi akan dipaparkan oleh Andi Nurrafia Masyita. Baik, saya persilahkan kepada Andi Nurrafia untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nurrafia Masyita, NIM 1922120. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua tentang polarisasi ekonomi. Kiranya perlu ditekankan lagi bahwa pembahasan tentang polarisasi dunia di bidang politik dan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan berbagai bentuk perbedaan antara negara-negara di dunia, melainkan semata-mata untuk memberikan bahan pemikiran tentang apa yang dapat ditempuh demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara suatu negara dengan negara-negara lain, kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara industri maju dan kaya pada umumnya terdapat di belahan bumi utara. Dan kebetulan atau tidak, ada beberapa faktor yang mendapatkan perhatian yang apabila tidak diatasi dapat menjadi gejala. Faktor yang pertama, dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah disinggung atas, negara-negara tersebut dapat dikatakan menguasai perekonomian dunia. Bahkan dilihat dari segi tingkat kesejahteraan,
masyarakat yang sudah sampai. Negara-negara kaya tersebut berada jauh di depan dan bahkan ada pakar yang mendapatkan bahwa kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara lain semakin melebar. Meskipun negara-negara itu telah mencapai hasil yang sangat mengembirakan dalam pembangunan perekonomian masing-masing. Yang kedua, kesediaan mengalihkan penguasa teknologi canggih, khususnya yang bertalia dengan proses produksi dan peningkatan mutu. Hal ini perlu penekanan bahwa gejala-gejala dan praktis bisnis yang terlihat menunjukkan bahwa usaha di negara-negara industri maju tersebut tidak mau atau paling sedikit untuk mengalihkan penguasa teknologi tersebut kepada di negara-negara lain. Yang ketiga, yaitu kesediaan mengalihkan pengetahuan dan keterampilan manajerial. Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bidang kehidupan ekonomi di mana terdapat keunggulan dunia usaha di negara-negara industri maju telah terletak pada pengetahuan dan keterampilan manajerial, baik dalam arti manajerial umum ataupun ataupun general manajemen. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Baiklah, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arnita dari kelompok 4. Saya di sini akan melanjutkan materi yang diberikan oleh kelompok saya, yaitu elit politik dan peranannya. Dalam teori administrasi pembangunan, kelompok elit politik sering dikenal sebagai legitimize. Mereka pada umumnya terdiri dari tokoh-tokoh partai politik dan sebagai diantaranya duduk di lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat, selaku pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian, mereka berbicara atas nama rakyat dan salah satu fungsi mereka ialah menentukan bidang-bidang pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk skala prioritasnya. Kiranya mudah untuk menerima pandangan yang mengatakan bahwa politik pembangunan yang ditentukan oleh elit politik seyogyanya memperhitungkan kemampuan nasional yang ada. Elit administratif dan peranannya. Meskipun memang benar bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sebagai kegiatan pembangunan nasional, tetap merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah dengan seluruh jajarannya bersifat domain. Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Aparat pemerintahan pula yang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi sebagai kelompok masyarakat. Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, birokrasi pemerintah harus menjadi instrumen yang andal, tangguh, dan profesional. Ciri-ciri tersebut berlaku sebagai seluruh jajaran birokrasi, akan tetap merupakan tautan kuat bagi mereka yang tergolong sebagai elit administratif. Artinya, mereka mendapat kepercayaan menduduki jabatan manajerial publik tingkat
tingkat tinggi dan mengembangkan misi pengabdian kepada kepentingan negara dan bangsa. Kelompok elit administratif harus mampu berperan selaku administratif policy makers dan sebagai pelaksana keputusan politik yang telah dirumuskan dan ditemukan oleh elit politik. Terakhir, elit cendekiawan atau akademik elit dan peranannya. Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah satu hasil perkembangan tersebut ialah lahirnya sebagai disiplin ilmu baru yang bersifat spesialistik. Sedangkan elit cendekiawan atau akademi elit dan peranannya. Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan kesepakatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah satu hasil perkembangan tersebut ialah lahirnya sebagai disiplin ilmu baru yang bersifat spesialistik. Elit cendekiawan akan sangat berpengaruh dalam masyarakat, sangat tergantung kepada pemikiran-pemikiran yang berorientasi kepada kebijaksanaan serta program-program pembaharuan atau pembangunan atau hubungannya dengan elit-elit lain. Peranan elit cendekiawan adalah memperkecil dan jika mungkin menghasilkannya jurang pemisah antara teori yang dikuasai dengan praktek kehidupan sehari-hari. Harus mampu mengembangkan teori yang segera dapat diterapkan dalam pembangunan baik oleh pemerintah maupun elit-elit lainnya. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah pertama elit cendekiawan, yang kedua adalah elit bisnis, dan yang ketiga adalah elit militer. Baiklah teman-teman, elit cendekiawan. Di dewasa ini pengetahuan berkembang dengan begitu pesatnya. Salah satu hasil perkembangan tersebut adalah ilmu yang bersifat spekulatif. Elit cendekiawan akan berpengaruh dalam masyarakat dan sangat tergantung pada pemikiran-pemikiran yang relatif. Yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah elit bisnis atau elit dunia usaha. Dunia usaha merupakan elit yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Bisa kita lihat saat ini bahwasanya banyak berkembang usaha-usaha baik menengah kecil hingga usaha yang besar. Oleh karenanya dalam aspek usaha ini memberikan banyak keuntungan-keuntungan karena roda perputaran uang akan berkumpul pada sektor usaha. Kemudian poin yang ketiga adalah elit militer. Dapat dipastikan bahwa dalam suatu negara pasti memiliki
militer yang baik, militer yang telah canggih, dan militer yang kuat. Karena keamanan dalam suatu negara tersebut dapat berjalan dengan baik jika elit militernya itu berjalan dengan baik pula. Merupakan elit yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Bisa kita lihat saat ini bahwasanya banyak berkembang usaha-usaha baik menengah kecil hingga usaha yang besar. Oleh karenanya dalam aspek usaha ini memberikan banyak keuntungan-keuntungan karena roda perputaran uang akan berkumpul pada sektor usaha. Kemudian poin yang ketiga adalah elit militer. Dapat dipastikan bahwa dalam suatu negara pasti memiliki militer yang baik, militer yang telah canggih, dan militer yang kuat. Karena keamanan dalam suatu negara tersebut dapat berjalan dengan baik jika elit militernya itu berjalan dengan baik pula. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Itulah tadi materi dari kelompok 4, pentingnya komitmen nasional. Kesimpulan dari materi kami yaitu keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri. Baik, itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.